Halo guys, jadi di sini aku dan Bilal ingin menjelaskan tentang penyakit ALS. Apa itu ALS? Amyotrophic lateral sclerosis. Ya, di sini definisi ALS atau yang dikenal sebagai Lou Gehrig disease adalah penyakit neurodegeneratif yang menyerang neuron motorik. Ya. Kemudian amiotrofi ini menunjukkan adanya atrofi serat otot yang diinervasi oleh anterior sel yang mengalami degenerasi, ya. Kemudian menyebabkan kelemahan otot dan fasikulasi, gitu ya. Selanjutnya lateral sklerosis itu menunjukkan pengerasan traktus kortikospinalis lateral maupun anterior, di mana neuron motorik di daerah tersebut mengalami degenerasi melalui proses gliosis. Apa itu bang gliosis? Itu perbanyak sel otak. Gitu loh, ya. Nah, selanjutnya aku ingin menjelaskan patofisiologi ALS lalu. Apa tuh patofisiologinya bang? Yaitu, nah di sini ciri-ciri patologis ALS ada dua, yaitu makroskopis dan mikroskopis. Untuk yang makroskopis, tampak penebalan pada radix anteriomedulospinalis sangat jelas pada daerah servikal dan lumbus sakral. Nah, kemudian untuk mikroskopisnya lah, tempat nih. Apa aja tuh bang? Empat bang. Hilangnya neuron-neuron pada korteks motorik, hilangnya neuron-neuron pada nukleus saraf cranialis, dan yang ketiga hilangnya neuron motorik di komu anterior medulospinalis dan batang otak. Baru 3 tuh bang. Iya. Nah, yang keempat ini. Apa tuh? Hilangnya sel batch pada korteks cerebri dan degenerasi pada traktus kortikospinali. Gitu. Ya kan? Empat-empatnya hilang, nggak ada yang jagain tuh bang? Nggak ada. Itu dari sananya. Dari sananya. Nah, ya abang tahu gak nih sebenarnya ALS itu ada 2 tipe. Apa tuh? Yang pertama ada familial. Itu kalau familial itu diturunkannya secara autosom yang dominan atau terbanyak. Itu kromosom 21 dengan mean survivalnya 3 tahun. Dan yang kedua ada sporadik. Nah, sporadik ini yang belum diketahui penyebabnya nih bang. Terus nggak ada anggota keluarga juga yang kena penyakit ALS sendiri. Gitu. Nah, mean survivalnya biasanya 4 tahun. Terus ada juga yang bentuknya overlapping. Overlapping itu dari ALS, Parkinson dan demensia. Kamu mau nanya gak? Ya itu aja sih. Masa itu mean survivalnya yang sporadik cuma 4 tahun gitu? Iya, kan kayak kita kuliah aja 4 tahun bang. Iya, boleh. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kalau penyakit ALS ini sampai sekarang belum diketahui penyebab sama sekalinya. Penyebab penyakitnya. Iya. Kan salah baca saya bang. Grogi tau gue. Nah, terus, tapi kata dokter-dokter di luar sana tuh ada faktor resiko genetiknya bang. Apa itu? Yang pertama ada faktor virus. Faktor virus tuh kayak sekarang COVID-19 tuh virus tuh namanya. Iya. Yang kedua ada faktor genetik. Yang ketiga ada faktor oksitotoksitas. Apa itu? Cari saja di Google. Yang keempat ada faktor toksin. Mana sih Toksik bang? tuh kayak hubungan bukan sih, toksik. Itu toxic relationship bang. Beda. Oh beda, iya. Boleh. Nah, ini aku lanjut ya. Iya. Di sini ada manifestasi klinis. Apa Gitu. aja tuh bang manifestasi klinisnya tuh bang? Nah, ya sabar ya, satu-satu. Aku akan paparin di sini, Oke, yaitu siap. seseorang diduga menderita ALS jika kehilangan fungsi motorik secara bertahap atau progresif pada suatu bagian tubuh tanpa gangguan sensoris dan tanpa penyebab jelas gitu. Kemudian gejala ALS ini biasanya belum tampak hingga menderita berusia 50 tahun. 50 tahun. Iya, makanya menyerangnya yang udah tua-tua gitu. Tapi nggak gitu juga. Namun bisa muncul perlahan di usia muda seperti kita ini. Gitu. Itu bang. Gejala ALS muncul ketika neuron motorik pada otak dan medula spinalis mulai
mulai berdegenerasi gitu. Nah, kemudian bagian tubuh yang terpengaruh pada gejala-gejala awal ALS tergantung otot yang diserang pertama kali. Diserang sama siapa bang? Ya mak penyakitnya Gitu anak STM lain itu bisa. Ya. Nah, kemudian pada 75-80% pasien gejala dimulai dengan keterlibatan anggota badan. Sedangkan untuk yang 20-25% dari pasien yang datang dengan gejala bulbar gitu ya. Kemudian pada beberapa pasien keluhan dapat disertai dengan beban kognitif gitu. Kemudian diagnosis ditegakkan dengan ditemukannya gangguan kelemahan upper motor neuron atau disingkat dengan UMN gitu. Itu kamu tahu? Iya, tadi belajar bang. Oke. Nah, dan itu ada lower motor neuron LMS. Sip gitu. Nah, kemudian bersamaan pada anggota gerak untuk UMN-nya spastisitas, hyperrefleksia, refleks abnormal seperti Babinski dan Huffman-Tromner gitu. Itu untuk UMN ya. UMN itu bang. Nah, ada lagi yang untuk LMN, yaitu kelemahan otot dan atrofi, kemudian kram otot dan fasikulasi pada otot. Fasikulasi itu apa bang? Ya begitu, kamu cari aja nanti di Google ya. Ini dia Google. Oke, gue lanjut ya bang ya. Oke, sip. Nah sekarang sampai sekarang nih ALS masih sulit buat didiagnosa bang. Karena gejalanya mirip-mirip sama beberapa penyakit neurologis lain. Mirip-mirip ya? Iya. Nggak beda ya? Mirip sama kayak Upin sama Ipin lah. Oh, kembar ya, kembar sih ya. Upin, Ipin, putra putri gitu. Iya, Sama. iya. Nah, fisioterapis melakukan pemeriksaan neurologi untuk menilai apakah gejala seperti pelemahan otot, atrofi otot, hiperrefleksia dan spastisitas semakin memburuk secara progresif. Nah, buat pemeriksaannya yang dapat dilakukan itu ada EMG atau elektromiogram. EMG itu teknik perekaman khusus untuk mendeteksi aktivitas elektrik dalam otot ketika sedang beristirahat. Nah, hasil dari EMG ini bisa mendukung diagnosis ALS nih bang. Tesnya tuh gimana ya, bisa bikin pasien yang gak nyaman sih bang. Berarti itu dimasukin ke dalam tubuh kita apa gimana? Nah, itu juga sih nggak tahu tuh. Bisa lihat di Google aja nanti ya. Oke, Google. Yang kedua ada MRI. Tahu kan MRI apa? Tahu, ya MRI itu. Magnetic Resonance Imaging. Disingkat MRI. Apa tadi? Magnetic, yaitu. Ya. Nah, MRI ini untuk melihat sistem saraf yang bermasalah. Dilakukan MRI pada bagian kepala atau tulang belakang untuk menyingkirkan lesi struktural dan diagnosis pada pasien yang dicurigai ALS seperti tumor, spondilitis, siringomilia, stroke bilateral dan multiple sclerosis. Oke. Ya yang di sini alhamdulillah ngerti. Nah, yang ketiga tuh ada sampel darah dan urin. Itu digimanain tuh? Jadi urin abang nih dikumpulin, dikasih ke orang yang mau nguji bang. Ke lab. Iya ke lab. Oh iya. Itu buat mengetahui kondisi kesehatan penderita secara umum. Biar bisa diketahui juga kelainan genetiknya atau ada faktor penyebab lainnya gitu bang. Nah yang keempat ini namanya rada susah nih bang, NCV atau Nerve Conduction Velocity. Nah, elektroda itu diletakkan di atas nervus otot yang ingin diperiksa. Nah, kemudian akan diberi sedikit kejutan listrik. Wah, kejut dong deh gitu. Kayak dikedut-kedut. Oh iya. Nah, jadi untuk mengukur kekuatan dan kecepatan berjalannya impuls. Kelainan spesifik pada hasil NCV dapat menunjukkan contohnya pasien mengalami neuropati perifer atau miopati dibanding ALS. Apa itu? Bisa dilihat di Google lagi. Nah, yang kelima ini biopsi bang. Apa itu? Biopsi itu kayak ngambil sampel jaringan sedikit aja gitu. Oh, kayak golongan darah gitu. Ya, ini fungsinya buat melihat kelainan pada otot. Biasanya buat menyingkirkan adanya miopati
seperti inclusion body myositis. Iya. Kan dua. Oke, sip. Yang keenam ini ada pemeriksaan fungsi lumbal. Apa itu lumbal? Lumbal tuh binatang. Lumba-lumba. Lumba itu. Nah, yang ketujuh nih yang terakhir ada tes genetik. Biasanya dilakukan ke orang yang punya riwayat keluarga dengan ALS. Iya. Nah, kayaknya bahasa kita udah habis nih, Bang. Iya udah kedalaman juga ya bahasa kita. Kedalaman. Ya mungkin sekian aja yang dapat kami sampaikan. Dari saya dan Dylan mohon maaf. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.